Ya, Pertinda dengan NIM terakhir 021. Baik, selamat pagi Bapak, silakan duduk. Perkenalkan saya dengan Dr. Widya. Bapak dengan Bapak siapa? Saya Pak. Umurnya berapa dan alamatnya di mana, pekerjaannya apa Pak? Umurnya 65, alamat Denpasar, pekerjaannya berbangunan. Baik Bapak, apakah sudah menikah atau belum? Sudah. Bapak datang ke sini dengan keluhan apa? Dengan keluhan sakit di dada saya, Dok. Di sebelah mana Bapak lokasinya? Sebelah kiri. Apakah rasa nyerinya itu menjalar atau tidak? Seperti apa rasa nyerinya? Rasa nyerinya seperti remas terus menjalar sampai ke belakang punggung saya. Baik, ke belakang punggung. Lalu apakah rasa nyerinya itu jika saya beri rentang 1 sampai 10 itu berapa Pak? Sekitar di angka 7. Sekitar di angka 7. Baik Bapak, di sini Bapak apakah ada faktor memperberat atau memperingan dari rasa sakitnya tersebut? Enggak ada, Dok. Dibiarin aja tetap sakitnya. Tetap sakit walaupun tidak beraktivitas ya Pak ya. Lalu di sini Bapak apakah Bapak memiliki riwayat lainnya seperti itu Bapak? Ada, saya ada penyakit diabetes sama hipertensi yang diketahui 6 bulan lalu. Baik, mohon maaf untuk keluhannya sendiri, Bapak ada keluhan lainnya? Saya ini keringat dingin terus mual sama muntah juga. Baik, terima kasih Bapak. Lalu Bapak di sini apakah Bapak memiliki riwayat keluarga atau riwayat lingkungan Bapak mengalami hal seperti ini? Nah, ada paman saya meninggal di umur 55 karena serangan jantung. Untuk riwayat obat, apakah Bapak sudah mengkonsumsi obat sebelumnya? Belum, tapi saya ada mau coba obat pereda nyeri gitu, Dok. Baik, di sini Bapak berumur 65 tahun ya Bapak ya, benar ya Bapak? Apakah benar jenis kelaminnya itu laki-laki? Ya, betul. Benar ya Pak ya. Lalu Bapak memiliki hipertensi, seperti itu dengan keadaan sekarang Bapak keadaan umum Bapak mengalami rasa sakit ya Pak ya, di bagian dada sebelah kiri seperti itu Pak ya. Lalu selanjutnya di sini Bapak apa untuk berat badan serta tinggi badannya berapa Pak? Tinggi badan saya 180, beratnya 65. Baik, di sini juga saya melihat dari fisik Bapak juga masih proporsional. Lalu di sini Bapak apakah memiliki riwayat paru, penyakit paru seperti itu? Cuman saya merokok aja. Merokok ya Pak ya. Baik. Bapak apakah Bapak memiliki riwayat penggunaan obat digitalis atau derivatnya? Enggak pernah. Baik Bapak, di sini saya akan selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak serta pemasangan EKG untuk membaca dari EKG-nya Bapak untuk menilai dari jantungnya apakah ada permasalahan atau tidak seperti itu Bapak ya. Dalam pemeriksaan ini Bapak diharapkan untuk melepaskan pakaian Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, karena Bapak bersedia, silakan Bapak ke bed. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan fisiknya terlebih dahulu dan pemasangan EKG-nya. Jadi, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik dapat dari inspeksi, palpasi dan perkusinya itu normal, dan auskultasinya itu juga di S1-nya itu masih reguler dan tidak terdapat adanya galop maupun murmur seperti itu, dan bunyi S1 S2-nya juga tunggal. Selanjutnya untuk pembacaan EKG-nya, yang pertama saya lihat terlebih dahulu ini adalah gambaran EKG-nya dengan tadi sudah dilakukan kalibrasi 25 mm, kecepatan kertasnya itu 25 mm per second, di mana selanjutnya saya pertama membaca dari irama sinus, irama jantungnya itu sinus atau bukan, di mana di sini saya menilai ini adalah irama sinus karena di sini dari lead 1, lead 2, lead 3 serta lead AVF-nya itu masih positif, dan satu gelombang P diikuti satu kompleks KRS. Lalu untuk di AVR-nya juga saya melihat masih negatif, itu menandakan bahwa untuk P dan KRS-nya di gelombang AVR-nya itu negatif, dapat menandakan bahwa itu masih irama sinus. Selanjutnya di sini saya akan menilai dari frekuensi jantungnya, di mana frekuensi denyut jantungnya itu dilihat dulu reguler apa irregular. Di mana di sini saya melihat dari jarak RKR-nya itu sama, itu menandakan bahwa itu adalah reguler. Di sini saya mendapatkannya itu 4,5, jadi saya menggunakan rumus regulernya yaitu 300 dibagi 4,5. Jadi frekuensi denyut jantungnya itu 6,7 kali per menit kurang lebih, dapat dikatakan masih normal. Lalu selanjutnya saya menilai dari aksisnya, saya melihat dari lead 1-nya serta lead AVF-nya, dimana untuk lead 1 itu masih positif dan untuk lead AVF-nya itu positif, dimana yang kita lihat itu adalah KRS kompleksnya, dimana ini karena lead 1 dan lead AVF-nya itu positif, dapat dikatakan bahwa ini masih normal. Lalu selanjutnya saya menilai dari transitional zone-nya, dimana saya melihat transitional zone-nya itu di V1 sampai V6-nya, dimana untuk phase transitional zone itu saya melihat di V3, dimana di sini antara R dan S itu 1:1, sehingga masih dalam tergolong normal untuk transitional zone. Yang selanjutnya saya menilai dari gelombang P. Yang pertama untuk gelombang P yang saya nilai itu adalah durasi dari gelombang P-nya itu sendiri, dimana untuk durasi dari gelombang P-nya ini masih tergolong normal. Saya lihat dari lead 2, dimana untuk durasi gelombang P-nya di sini saya melihat masih 2 kotak kecil, dimana 0,04 kali 2 sama 0,8 itu masih second termasuk dalam gelombang P yang normal. Selanjutnya untuk amplitudenya itu saya melihat secara vertikal itu masih 2 kotak kecil juga, dapat dikatakan bahwa untuk amplitudenya 0,2 mV atau 2 mm, dapat dikatakan juga itu dalam kondisi normal. Selanjutnya saya menilai dari interval PR-nya, dimana untuk interval PR dihitung dari jarak awal dari P sampai awal dari Q, dimana di sini jarak awal dari P dan Q, awal Q-nya saya lihat dari KRS dari lead 2, dari lead 2-nya, dimana di sini saya dapatkan yaitu hasilnya 0,2
1, 2, 3, kurang lebih masih 3 sampai 4 kota, dan mana di sini masih normal yaitu 0,2 sampai 0,16, di mana rentang interval QR yang normal itu adalah 0,12 sampai 0,20. Lalu selanjutnya di sini saya akan mulai dari QRS-nya. Pertama yaitu morfologi dari QRS, di mana morfologi dari QRS itu saya utamakan lihat di V1 dan V2 dan V5 dan V6-nya, di mana di sini saya melihat dari morfologi QRS-nya tidak ada bentuk morfologi yang abnormal yang mengarah ke LBBB ataupun RBBB. Untuk QRS-nya yang lain itu juga saya melihat mengalami penyempitan atau masih terlihat normal. Selanjutnya saya menilai dari durasi QRS-nya itu sendiri, di mana durasi QRS-nya di sini QRS kompleks saya melihat dari lead 2 itu kurang lebih jaraknya masih 2 kota, dapat dikatakan bahwa itu adalah 0,08 second, di mana itu masih normal juga. Selanjutnya saya menilai dari apakah adanya Q patologi atau tidak, di mana untuk Q patologi itu di sini saya rasa tidak ada dari seluruh lead yang saya lihat, karena karakteristik atau syarat dari Q patologi itu adalah Q-nya kurang lebih dari 0,04, sedangkan di sini Q-nya masih 0,4 bahkan kurang. Lalu 0,04, mohon maaf. Lalu untuk kedalaman dari Q-nya sendiri, Q-nya ini kedalamannya tidak lebih dari 1/3 panjang R pada QRS kompleks yang sama. Lalu selanjutnya di sini saya menilai dari segmen ST-nya, di mana untuk segmen ST di sini terlihat jelas bahwa dia mengalami elevasi, di mana segmen ST-nya itu mengalami elevasinya itu di lead 1, lalu di lead 2, setelah itu di lead AVL, lalu dilihat di V2 hingga V6-nya, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa ST-nya mengalami elevasi. Selanjutnya di sini saya menilai dari gelombang T-nya, di mana untuk gelombang T saya melihat dari lead 2, di mana untuk gelombang T-nya itu sendiri yang pertama kita lihat dari durasinya, di mana untuk durasinya di sini terdapat tadinya 7 kota dari gelombang T-nya, 7 kota kecil, dapat dikatakan bahwa gelombang T-nya itu 0,28 yaitu mengalami pemanjangan, di mana untuk pemanjangan untuk normalnya sendiri itu adalah 0,1 sampai 0,25. Lalu selanjutnya di sini saya melihat dari T-nya apakah upward ataupun inversi, di mana saya melihat dari lead 1, di mana untuk lead 1-nya sendiri dia itu masih positif, lalu untuk lead 2 dia positif, dan untuk lead 3 itu negatif. Lalu untuk AVR negatif, untuk AVL positif, untuk AVF-nya itu negatif. Untuk V1 itu tidak terlihat jelas apakah negatif atau positif. Untuk V2-nya sampai V6 itu mengalami V2 sampai V6 itu mengalami positif, seperti itu. Dapat dikatakan di sini termasuk dalam kategori yang upward karena dari lead 1 hingga lead 2-nya itu positif. Sedangkan kenapa tidak masuk inversi, karena untuk lead V1-nya itu masih dapat dilihat bahwa dia tuh positif, seperti itu. Lalu selanjutnya saya menilai dari untuk gelombang U-nya sendiri, di mana untuk gelombang U di sini tidak terlihat, seperti itu. Lalu selanjutnya saya menilai dari interval QT-nya, di mana untuk interval QT itu dihitung dari awal awal mula gelombang Q hingga akhir gelombang T, di mana di sini saya mendapatkan kurang lebih itu masih kurang lebih itu 2 kotak besar. Dapat dikatakan jika 2 kotak besar itu 10 kotak kecil, sehingga jika dikalikan itu 0,40, di mana itu masih range normal, dan terdapat indikasi jika pasien laki-laki dan pasien laki-laki dan pasien ini memiliki frekuensi denyut jantungnya itu kurang adalah 60 dt, itu dapat menggunakan acuan interval QT normalnya itu untuk laki-laki kurang dari atau sama dengan 43, dan untuk wanitanya kurang dari sama dengan 45, di mana di sini pasien laki-laki dengan frekuensinya 67 kali per menit, dan dia interval QT-nya itu 0,40, seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya, di mana di sini saya dapat simpulkan bahwa pasien ini mengalami kesimpulan dari EKG ini yaitu irama sinus dengan adanya ST elevasi, yang dapat dikatakan bahwa dengan frekuensinya juga normal, dan untuk yang lainnya juga masih normal, dapat dikatakan bahwa pasien ini mengalami infark miokard, seperti itu. Baik, sekian dari pembacaan EKG-nya dan pemeriksaan fisik dari saya akan menyampaikan kepada pasiennya dan merujuk pasien ke SPGT, seperti itu. Terima kasih.